Selamat malam pemirsa, 4 tahun sudah kasus Bank Senturi berlalu, namun hingga kini siapa yang paling bertanggung jawab dalam dugaan penyimpangan pengucuran dana senilai 6,7 triliun itu belum juga terungkap. Testimoni Antasari soal adanya pertemuan yang dipimpin oleh Presiden SBY membahas soal penyelamatan Bank Senturi seolah memperkuat dugaan bahwa dari awal Presiden mengetahui soal pengucuran dana untuk Senturi. Benarkah Istana terlibat dalam keputusan bailout Bank Senturi? Dan sejauh mana implikasi pernyataan Antasari bisa dijadikan landasan untuk mengusut kembali kasus Senturi ini? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan 4 narasumber yang sudah hadir bersama kami dalam Forum Today's Dialog kali ini, mengangkat tema menyingkap fakta baru Senturi bersama saya, Kania Sutisnawinata. Dan sebelum saya perkenalkan narasumber yang sudah hadir bersama saya, terlebih dahulu seperti biasa kita simak informasi pengantar berikut ini. Kepada tim liputan Indep Metro TV di suatu tempat, mantan Ketua KPK Antasari menjelaskan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat membahas pencairan dana 6,7 triliun rupiah untuk Bank Senturi Oktober 2008 silam. Saya Senturi strategis yang tahu. Saya tidak tapi merencanakan seperti itu saja. Paket yang di ini yang tahu. Ini saya tidak tahu. KPSK bukan KPSK. Saya hadir hanya sebagai orang pers. Ketua PK, Ketua KPK, tidak sanggup kepada si cara untuk kaum hidup minggu kemudian seribu yang berarti ada biasa sekret. Menanggapi hal itu, juru bicara Kepresidenan Julian Pasa membenarkan adanya pertemuan itu, namun bukan membahas bailout Bank Senturi. Saya kira itu tidak benar dan perlu diluruskan bahwa Bapak Presiden dalam posisi atau kapasitas beliau sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, mengundang para pimpinan lembaga seperti KPK atau juga Kapolri, Ketua Kejaksaan Agung itu dalam posisi untuk rapat mengenai bagaimana agar jangan sampai ada terjadi tindak pidana penyelewengan dalam penanganan krisis saat itu. Sementara Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang juga disebut Antasari hadir dalam rapat itu membantah. Kalau dalam rapat itu jelas tidak ada bicara tentang bailout Senturi, dan sepanjang rapat-rapat yang saya ikuti tidak pernah Presiden bicara tentang bailout Senturi. Saya berprasangka baik, Pak Antasari mungkin lupa, hilaf. Nah, di bulan Ramadan ini mudah-mudahan beliau lebih hati-hati agar tidak kemudian memunculkan berita-berita yang sensasional, bohong, apalagi cenderung fitnah. Entah siapa yang benar, yang jelas Presiden SBY merestui kebijakan bailout Bank Senturi. Baik, langsung saja kita mulai perbincangan kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu saya perkenalkan 3 narasumber yang sudah bergabung. Satu di antaranya akan bergabung melalui sambungan telepon. Di sini sudah hadir anggota tim Was Senturi Akbar Faisal dan juga Ganjar Pranowo. Selamat malam Bapak-bapak. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian juga hadir di sini Ketua Komisi 3 DPR IGD Pak Asek Suardika. Selamat malam Pak Asek. Terima kasih telah bergabung bersama tim Was Senturi. Tim Was Senturi juga ya. Yang juga adalah Ketua Komisi 3 DPR begitu ya. Kebetulan. Dan kemudian bergabung bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Yusril Iza Mahendra, pakar hukum tata negara. Mudah-mudahan sudah tersambung. Selamat malam Pak Yusril. Ya, belum tersambung. Saya akan usahakan untuk nanti kita juga berbincang-bincang bersama dengan Pak Yusril. Tadi sebenarnya kami juga mengundang Denny Indrayana untuk bergabung dalam diskusi kita pada malam hari ini. Cuman sepertinya membatalkan di saat-saat terakhir dengan alasan yang kurang lebih sibuk lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kami sudah berusaha untuk menghadirkan Denny Indrayana di sini. Saya akan coba untuk sapa Pak Yusril. Selamat malam Pak Yusril. Malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Yusril walaupun tidak bisa hadir di sini di studio. Ya, minta maaf badannya kurang sehat malam ini. Baik Pak Yusril, menanggapi fakta baru, kalau bisa dikatakan fakta baru, ada testimoni dari seorang mantan Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan bahwa ada pertemuan
pada bulan Oktober 2008 lalu yang dipimpin langsung oleh Presiden SBY, dikatakan bahwa salah satu yang dibicarakan pada saat pertemuan itu adalah soal bailout Bank Senturi. Saya ingin terlebih dahulu tapi ingin menanyakan ke Pak Yusril. Pak Yusril, sebagai dulu Anda pernah sebagai yang pernah lama gitu di lingkungan dalam istana begitu, melihat reaksi yang berbeda-beda dari orang-orang yang hadir pada saat pertemuan itu. Ada yang mengatakan lupa, ada yang mengatakan isinya tidak ada yang seperti yang dikatakan oleh testimoni Pak Antasari ini. Anda melihat mengapa sepertinya kok ditutup-tutupi sekali rapat ini? Ya, benar tidaknya ada rapat itu memang harus dilakukan satu penyelidikan yang sesama. Jadi institusi yang diberikan tugas oleh DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus Bank Senturi ini, sebenarnya begitu mendengar informasi baru yang disampaikan oleh Pak Antasari Azhar itu segera melakukan penyelidikan, memanggil pihak-pihak yang disebutkan ya untuk memastikan bahwa ada pertemuan seperti itu atau tidak, dan kemudian menghimpun data kalau memang ada pertemuan apa saja yang dibicarakan di dalam pertemuan itu. Jadi ini supaya tidak terjadi satu perdebatan di publik seperti sekarang, lebih baik KPK melakukan investigasi terhadap informasi yang baru saja disampaikan oleh Pak Antasari Azhar itu. Apa pentingnya pertemuan ini untuk diungkap, Pak? Artinya kalau kita melihat dari apakah pertemuan ini terjadi atau tidak begitu, apa pentingnya pengungkapan pertemuan ini dalam mengungkap kasus Senturi? Pak Antasari kan selama ini memang tidak banyak dimintai keterangan dalam masalah kasus Bank Senturi itu. Apalagi beliau kan sudah mengalami musibah dan sudah ditahan, apalagi sekarang ini sudah di dalam lembaga pemasyarakatan. Tapi melihat bahwa persoalan Bank Senturi itu masih berlarut-larut sampai sekarang dan tidak jelas betul akan kemana arahnya, maka Pak Antasari itu berdasarkan ingatan pengetahuan yang beliau ketahui mengungkapkan hal ini kepada masyarakat dan bisa menjadi bahan baru sebenarnya bagi KPK, bagi Kejaksaan Agung maupun Polri untuk menindaklanjuti keterangan-keterangan baru ini, sehingga itu dapat membantu KPK dalam melakukan penyelidikan kasus ini, sehingga mungkin yang selama ini masih agak gelap ya, kemudian dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Antasari itu menjadi lebih terang duduk persoalan dari kasus ini. Oke, akankah semudah itu? Saya ingin lempar dulu ke Pak Akbar Faisal untuk menanggapi. Akankah semudah itu apa yang diungkapkan oleh Pak Antasari ini kemudian menjadi fakta baru yang bisa saja menjadi babak baru dari pengungkapan kasus Senturi ini? Untuk kedua kalinya saya sampaikan di forum Metro TV ini sejak pengakuan Pak Antasari ya, bahwa sebenarnya ini bukan informasi yang baru bagi kita. Bahwa meskipun tidak sedetail yang disampaikan oleh Pak Antasari, bahwa sebenarnya istana tahu tentang ini. Sedetail itu maksudnya seperti apa? Dia katakan bahwa ternyata Presiden memimpin itu. Itu kalau diperbandingkan dengan, Anda pasti ingat, pidato Presiden menanggapi hasil paripurna pada tanggal 3 itu. Yang mengatakan tidak Presiden mengatakan bahwa dia tidak pernah dilapori dan tidak tahu-menahu menyangkut kebijakan itu. Meskipun kemudian juga di dalam pansus itu kita tahu bahwa ada 3 surat yang dikirimkan oleh Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan Ketua KSSK kepada Presiden, yang selalu diungkap oleh Saudara Misbakun. Pak Misbakun lengkap datanya karena dia punya banyak waktu untuk mengumpulkan data selama di penjara kan gitu ya, gara-gara kasus ini. Jadi menurut saya ini bukan barang baru, tetapi kemudian menjadi terhanyak pula kita bahwa ternyata memang ada itu, dan itu diungkapkan oleh orang yang punya otoritas waktu itu bernama Ketua KPK Pak Antasari. Jadi menurut saya ya perlu kita tahu ini, dan kalau mau dihubungkan dengan KPK karena ini sudah kita perlu memastikan isi dari pertemuan itu seperti memang yang diungkapkan oleh Pak Antasari. Betul. Jadi karena ini sudah kita serahkan kepada lembaga penegak hukum, dalam hal ini KPK, maka KPK perlu masuk barangkali ya, masuk ke istana, membongkar apalagi namanya data-data, notulensi segala macam. Kan seperti itu polanya KPK kan selama ini kan. Data DPR,
membongkar-bongkar filenya DPR. Sama dong. Harus apa persis seperti itu, Pak? Pasti tanggapannya seperti apa? Oke. Hanya berdasarkan testimoni dari seorang Antasari, tanggapannya juga berbeda-beda dari yang hadir gitu dikatakan oleh Pak Antasari pada rapat itu kan tanggapannya juga berbeda-beda, bervariasi. Ada yang mengatakan bahkan tidak ada rapat seperti itu dan bahkan tidak dibicarakan sama sekali soal bailout Bank Senturi. Jadi gini, ini kan kalau menurut saya belum fakta baru. Belum fakta baru. Kata-kata baru terkait dengan Senturi. Kalau kita ngomong fakta itu antara kata dengan data itu harus padu, sehingga dia bisa ditingkatkan menjadi alat bukti yang kuat, sehingga menjadi fakta hukum yang lebih lanjut itu. Jadi ini baru kata-kata, dan kata-katanya pun juga tidak seutuh yang seperti kita simpulkan di sini. Di sana kan di awal tadi saya baca kan soal Senturi tidak tahu komentar dari Pak Antasari di sana awal, hanya ada rapat. Nah, rapat ini memang dibenarkan oleh Pak Julian Pasa. Kalau kita konstruksikan, ada rapat bahwa memang negara ini sedang menghadapi krisis. Itu ada, tapi jangan diartikan itu rapat soal bailout Senturi. Itu kesimpulan yang terlalu jauh gitu loh. Bahwa ini ada rapat, iya. Itu disampaikan tadi oleh juru bicara presidenan. Ada, Pak Denny Indrayana juga ada, tapi tidak membahas soal itu. Membahas bahwa itu saat itu sedang ancaman krisis. Dan kita cek aja mundur lagi. Pada saat-saat itu apakah benar musim ancaman krisis itu terjadi? Dan apa arahan beliau? Kenapa aparat penegak hukum diajak? Kalau ngomong soal bailout itu kan nggak perlu diajak. Nah, yang menjadi penting apa arahan beliau begitu pada saat itu menghadapi krisis itu? Itu kan semacam arahan agar jangan sampai penanganan krisis ini menimbulkan masalah hukum, sehingga para petinggi penegak hukum lah yang diajak untuk berbicara tentang mengantisipasi krisis, tidak ngomong soal Senturi. Makanya ketika sekarang dikembangkan bahwa itu khusus ngomong soal Senturi, itu udah bias itu. Tapi kalau kemudian itu dikait-kaitkan dengan pernyataan Pak SBY yang mengatakan tidak tahu menahu sama sekali tentang prosesnya. Iya, sekarang kita kalau ngomong krisis semua orang tahu. Oke. Jadi jangan dibalik nanti bahwa Pak SBY tidak tahu krisis, salah. Tahu soal krisis, tapi bahwa pengambilan kebijakan soal Senturi itu yang berbeda. Pengambilan kebijakan soal Senturi pemicunya adalah krisis. Iya, begini. Kalau statementnya Pak Antasari itu memang perlu ditelusur. Saya kira Pak Antasari harus membuat statement kedua untuk membuat klarifikasi apa sebenarnya rapatnya, bunyinya dan sebagainya. Baru kemudian boleh dikatakan apakah itu akan menjadi sebuah indikasi baru nanti untuk pengungkapan Senturi yang sudah 100 lebih saksi diperiksa dan berjanji Ketua KPK baru ya tahun ini mesti selesai. Tapi kalau tidak tahu ya nggak mungkin Presiden. Ada indikasinya kok Mbak. Waktu Perpu dibuat, Perpu itu yang teken Presiden. Maka pada saat Perpu dibuat, ini situasi krisis, maka harus diambil keputusan. Dan Perpu itu ditolak. Jadi tidak mungkin Presiden tidak tahu. Nah, pada saat Perpu itu ditolak sebenarnya proses bailout itu sudah berjalan. Bohong kemudian Presiden tidak tahu ada kucuran duit triliunan. Itu bohong. Tidak mungkin. Pengalaman teman-teman menjadi menteri, Pak Pui pernah mengaku ya, sampaikan saya itu waktu Gus Dur itu presiden, kita pertemuan internasional untuk bicara duit, kita lapori meskipun by phone. Dan saya kira secara surat tadi juga Bu Sri Mulyani menyampaikan. Jadi kalau pengertiannya tidak tahu, tidak mungkin. Pasti tahu Presiden soal ini. Nah, problemnya adalah dan terbukti ada pertemuan Oktober 2008 itu yang katanya Pak Antasari. Kalau kita kembali lagi kepada testimoni Pak Antasari. Pak Antasari mengatakan maka testimoninya perlu kemudian dirinci. Nah, nilainya sebenarnya buat kami apa? Adanya sebuah dorongan sebenarnya. Ini informasi yang boleh dibuka. Pak Antasari itu awalnya didiskusikan di ranah publik bahwa beliau memegang dua informasi besar. Satu berkaitan dengan Antasari, dua berkaitan dengan IT KPU. Nah, setelah itu kemudian terjadilah peristiwa yang sekarang menimpa Antasari. Problemnya apakah ketika Pak Antasari dibuka itu, Pak Antasari, Anda punya fakta dan data itu atau tidak? Sebagai Ketua KPK pada saat itu tentu dia mengetahui seluruh yang pernah terjadi. Ingat, sebelum DPR ini bekerja, audit soal Senturi itu yang minta pertama KPK loh. Sebelum DPR bekerja. Apa artinya? KPK sudah dari awal mencium bahwa ini ada sesuatu yang tidak beres. Terus kemudian ketika ditarik mundur, saya tidak akan mengulang cerita pansus itu, ada kejadian yang seluruh kebijakan itu diarahkan hanya untuk Senturi. Maka Indofair pun dulu ditutup kan, nggak soal. Dan DPR menolak waktu itu. Nggak usah, tutup aja itu. Dan ditutup begitu aja. Tapi Bank IV sebelumnya ditutup juga.
Maka kenapa Senturi itu kemudian tetap di bailout? Itu aja sebenarnya persoalan. Nah, ketika kemudian ditelusur ke Dan belakang, pertemuan itu menjadi kunci atau tidak, pertemuan Oktober 2008 sebenarnya saya itu? tidak terlalu melihat apakah itu kunci atau tidak ya. Oke. Kalau saya kok melihatnya Pak Antasari kayaknya masih ada yang Anda sembunyikan. Iya. Kalau memang ada, bongkar saja Iya, Pak, ceritakan. Sebab kalau tidak, buat saya ini baru ya apa namanya statement saja. Nilainya, bobot politiknya buat kami masih belum, masih kurang. Oke, ya. kita akan lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Oke, baik. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Dan berikut ini kita akan simak kembali pidato dari Presiden SBY pada saat itu, pada bulan Maret beberapa tahun yang lalu, bulan April maksud saya, 2010 berikut ini tentang kasus Bank Senturi. Di saat pengambilan keputusan itu saya sedang berada di luar negeri. Saya memang tidak dimintai keputusan dan arahan. Saya juga tidak memberikan instruksi atas pengambilan kebijakan tentang ihwal itu, antara lain karena pengambilan keputusan KSSK berdasarkan Perpu nomor 4 tahun 2008 memang tidak memerlukan keterlibatan Presiden. Meskipun demikian, saya dapat memahami mengapa keputusan penyelamatan itu dilakukan. Tidak cukup hanya memahami, saya pun membenarkan kebijakan penyelamatan Bank Senturi. Oke, tadi pernyataan lengkapnya. Tadi sudah disinggung juga gitu oleh Pak Akbar Faisal, dan itu pernyataan lengkapnya. Jadi kami masih punya pernyataan dan kita bisa simak kembali. Tidak tahu, bukannya mencuci tangan, tapi membenarkan kan? Membenarkan putusan itu gitu loh. Tapi tidak dimintai soal pengambilan keputusannya, memang tidak ikut. Tidak memberikan instruksi seperti itu. Iya, karena kewenangan menurut Perpu sudah di KKSK. Jadi sudah selesai di situ dan itu dibenarkan. Terus itu jangan dipelintir, diubah seakan Presiden tidak tahu menahu, sembunyi dan sebagainya. Membelintir maksudnya siapa? Ya, dan statement barusan kan terlihat sepertinya Presiden tidak tahu menahu dan sebagainya. Ini harus diluruskan. Enggak, Presiden tahu nggak ini? Nah, artinya kan dari penjelasan tadi itu kan. Dikaitkan dengan pertemuan Oktober 2008 keputusan ini itu apa? sekarang harus diambil bahwa pada saat krisis Presiden tahu ada krisis, tapi pengambilan keputusan bahwa itu harus seperti itu tidak diketahui karena beliau ada di luar negeri dan tidak ada instruksi pengambilan keputusan seperti itu. Tapi beliau membenarkan. Artinya beliau membenarkan putusan itu adalah putusan yang benar. Kenapa itu menjadi benar? Terbukti kemudian fundamental ekonomi kita membaik. Kita boleh bertanya dulu ke Pak Yusril. Ini masih bergabung. Pak Yusril, bagaimana tanggapan Anda? Ya, soal Perpu tadi yang sempat disinggung oleh Presiden, bahwa Perpu itu membuat tidak dibutuhkan izin dari Presiden. memang iya, karena dalam hal ini sebenarnya kewenangan ada pada BI dan ada pada Menteri Keuangan sebagai pihak yang mewakili Presiden yang bertindak sebagai bendahara umum negara. Jadi dalam proses pengambilan keputusan akhir itu memang tidak diperlukan adanya konsen ataupun sudah dari Presiden. Presiden tentu mengetahui proses ini, tapi Presiden kalau awal dia mengatakan tidak, itu juga Menteri Keuangan akan bersikap lain. Oleh karena Menteri Keuangan sudah ada pembantu Presiden. Jadi persoalannya kan sebenarnya lebih fokus kepada Bank Indonesia sebenarnya. Antasari ini sebenarnya menyimpan banyak informasi mengenai Bank Senturi. Beliau juga pernah mengatakan bahwa beberapa hari sudah dilakukan pertemuan tahun 2008 itu, Pak Budiono juga Pak Gubernur BI juga beliau karena menceritakan keinginan untuk melakukan bailout juga terhadap Bank Indover. Tapi sikap tegas mengatakan ya bisa, kalau Indover itu di bailout maka KPK akan menyelidiki. Jadi sebenarnya banyak hal yang sebenarnya Pak Antasari tahu, dan dulu pada waktu Pansus Senturi kan beliau tidak dihadirkan untuk didengar keterangannya, dan sekarang ini ya, ketika sudah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk memfollow up rekomendasi dari DPR tentang Bank Senturi ini, ya semestinya KPK itu menggali informasi, ya saya sebut informasi ya, bukan data, bukan fakta hukum, informasi yang ada pada Pak Antasari itu untuk membantu KPK mempertajam analisis tentang kasus Bank Senturi ini, sehingga
hal yang terlihat mandek seperti sekarang ini itu bisa bergerak lagi, dan harapan masyarakat juga terpenuhi supaya KPK melakukan pengusutan yang serius terhadap kasus Bank Senturi ini. Tanggapan ya, silahkan. Ya, saya setuju. Jadi tadi poinnya dari Bang Yusril itu adalah ini informasi bukan data. Nah, nanti KPK bisa mencari tahu seperti yang saya katakan tadi, KPK datang ke istana, ubek-ubek data-data kan, notulensi rapat saat itu. Ya, karena memang mudah sekali begitu untuk mengetahui apa sebenarnya isi dari yang dilakukan tersebut begitu ya. KPK ke berbagai lembaga ya. Nah, kembali lagi pada Pak Pasir tadi, menurut saya sebenarnya itu sudah selesai. Apapun argumentasinya, Presiden tahu atau tidak, 3 surat Menteri Keuangan pada saat itu, Ibu Sri Mulyani menjelaskan bahwa Presiden tahu. Satu. Yang kedua, Pak JK sebagai Presiden ad interim, karena kan Presiden ada di luar negeri, tidak tahu masalah ini. Berarti kan ada koordinasi pada level puncak. Itu satu hal. Diasumsikan seperti itu ya, atau tidak dilapori? Ya, tidak dilapori. Tidak. Nah, tapi yang ingin saya katakan begini sebenarnya. Tidak banyak publik yang tahu bahwa sebenarnya perencanaan tentang bailout ini sudah lama. Pak JK pernah menceritakan, saya lupa Mas Ganjar, apakah Pak JK menceritakan kita di depan pansus waktu itu? Dia ceritakan begini, sebelum bailout itu, Pak JK diminta untuk menyetujui pelaksanaan blanket guarantee. Oh iya, yang nilainya sekitar 200 triliun. Pak JK menolak. Jawabannya Pak JK waktu itu, ini BLBI tahap 1, BLBI yang menghabiskan uang negara 660 triliun dan belum selesai tanggung jawabnya para pengembang dana BLBI itu, belum selesai, tiba-tiba kita mau mengeluarkan blanket guarantee lagi. Nah, kita baca bahwa setelah gagal melakukan blanket guarantee, itu kemudian dibuatlah skenario yang bernama bailout. Nah, kemudian dicarilah bank. Indofood tidak bisa seperti yang dikatakan Mas Ganjar tadi, Bank IPI ternyata ditutup, maka kemudian didapatlah namanya Bank Senturi. Dan kemudian inilah yang berjalan kemudian ribut-ribut seperti ini. Jadi sebenarnya kita tahu kok semuanya ini. Dengan kata lain, uang itu harus dikucurkan gitu. Iya, ini dikucurkan. Belum lagi kalau kita lebih jauh ya, bukannya ya, bagaimana soal dana ini. Bayangin saja, dari audit forensiknya BPK, dari total 6,7 triliun ini, ada 5,5 triliun yang disetorkan tunai. Itu sudah pelanggaran luar biasa itu loh. Hanya BI yang boleh, jadi dari BI kepada LPS gitu ya. LPS, ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi begitu banyak aturan sebenarnya yang dilanggar gitu ya. Belum lagi kita bicara tentang penandatanganan akte yang dananya dikucurkan jam 20.35 tapi besok baru ditandatangani aktenya gitu ya. Jadi sebenarnya saya ingin mengatakan beginilah. Sampailah kita pada kesimpulan opsi C yang diambil pada waktu itu yang kemudian sekarang Anda di Timuas ini itulah yang saya katakan bahwa argumentasi ini sebenarnya sudah semua kita lakukan. Nah, kita berharap KPK, tetapi kan kemudian KPK ini mengatakan gini sama masyarakat Indonesia, kita akan menyelesaikan Senturi setelah menyelesaikan Hambalang. Belum selesai Hambalang muncul Ambran Batalipu Buol dan seterusnya. Oke, silakan saja, tapi kita menunggu yang 1 tahun yang dikatakan itu. Maka saya tertarik dengan ini masih ada Bang Yusril nggak? Saya tertarik dengan usulannya Bang Yusril mengatakan perlu dibentuk tim ad hoc untuk penyelesaian ini. Tim ad hoc seperti apa? Nanti kita tanya ke Pak Yusril ya. Tapi kita harus break terlebih dahulu, akan kita sambung perbincangan ini saat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialog. Kembali kami akan lanjutkan diskusi. Tadi kita berhenti di soal tim ad hoc tadi yang merupakan usulan dari Pak Yusril ya. Pak Yusril? Ya. Masih bergabung bersama kami. Pak Yusril, Anda sempat mengusulkan tim ad hoc untuk mengusut tuntas kasus Senturi ini. Latar belakang dari pernyataan ini? Begini, kalau kita baca undang-undang KPK itu kan bisa mengambil alih penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan oleh jaksa. Antara lain kalau ada 3 hal. Karena penyidikan itu laporan tidak ditanggapi dengan serius, penyidikannya berlarut-larut. Kedua itu motif penyidikan itu ada korupsi juga. Yang ketiga, penyidikan justru dilakukan untuk melindungi tersangka korupsi itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, kalau KPK ternyata setelah sekian lama juga berlarut-larut penyidik Senturi, siapa yang bisa mengambil alih tugas KPK itu? Makanya itu saya pikir tidak ada jalan lain kecuali misalnya DPR. Bagaimana caranya memikirkan itu? Tim ad hoc ini jadi bentukan DPR atau seperti apa? Jadi begini, seperti misalnya pelanggaran HAM yang berat, itu menurut undang-undang
itu kan DPR melakukan satu penyidikan dan mengusulkan kepada Presiden, artinya meminta kepada Presiden untuk membentuk Badan HAM ad hoc. Hanya khusus dibentuk untuk mengadili kasus itu aja. Nah sekarang bisa dipikirkan satu mekanismenya, DPR misalnya meminta untuk membentuk satu tim penyidik ad hoc yang independen, berapa orang anggotanya gitu, untuk menyidik Senturi ini sampai tuntas, dan kalau begitu selesai tugasnya mereka bubar. Itu yang dimaksud sifat ad hocnya itu. Dan saya kira kalau misalnya ini dilakukan, itu bisa akan ada hasilnya. Karena kita ingat dulu misalnya waktu insiden Santa Cruz ya di Timur Timur, pada waktu tim-tim masih bagian dari wilayah kita, itu kan penyidik tim agung militer, dan mereka berhasil mengungkap itu dan kemudian mengambilkan satu tindakan-tindakan dan dipuji orang pada waktu itu kerja dari tim penyidik kasus Santa Cruz itu. Nah ini sebenarnya dapat dilakukan Senturi ini kalau memang baik KPK, polisi maupun jaksa mandat menyelidiki Senturi ini. Usulan tim ad hoc ini dikaitkan dengan testimoni dari Antasari begitu atau bagaimana? Karena kalau kita melihat prosesnya yang kita ketahui sejauh ini kan sudah diserahkan kepada lembaga penegak hukum. Ada rekomendasi yang dihasilkan pada saat itu. Ada juga tim was yang dibentuk untuk memastikan bahwa lembaga penegak hukum ini berjalan sesuai dengan rekomendasi yang dihasilkan pada saat itu. Iya, tapi sampai hari ini kan hasilnya nggak kelihatan. Hasilnya nggak kelihatan. Betul. Jadi apa namanya? Kalau mau riset lebih dari 100 orang untuk didengar keterangannya, tapi kan sampai hari ini penyidikannya masih nggak ujung rampung juga. Ya kalau tadi dikatakan bahwa nunggu hambalang, tapi setiap hari kan muncul kasus korupsi baru dan itu sangat menyibukkan KPK. Sementara tugas besar mengungkap Senturi ini seperti kelihatannya tidak ada gerak maju apapun. Tidak ada gerak maju apapun begitu. Nah sejauh mana? Saya jelaskan dulu sedikit ya. Jadi kalau soal usulan ide-ide itu kan sah-sah saja dalam alam demokrasi. Namun kalau kita mengacu pada fakta yang sudah terjadi dalam kasus Senturi, bukannya tidak ada apa-apa. Jadi hasilnya beberapa kasus kan sudah masuk ke peradilan, sudah ada yang divonis, masih ada sebagian lagi jalan. Jadi ini bukannya tidak ada apa-apa, jalan. Jangan sampai selalu kita berpikiran kalau belum kena Budiono dan Sri Mulyani ini masih belum ada apa-apa. Itu cara berpikir yang kriminalistik seperti itu nggak pas. Itu cara berpikirnya siapa? Cara berpikirnya siapa itu? Jadi kekesannya sepertinya. Cara berpikirnya siapa itu? Jadi saya jelasin dulu. Jadi saya melihat bahwa seakan kasus penanganan Senturi ini kalau belum menyentuh 2 orang ini, seakan ini belum selesai. Ya, Tunggu, saya harus jelaskan dulu. Tadi kan udah ngomong cukup banyak. Oke. Nah, dari temuan BPK ya, pertama ada 9 temuan. Kemudian ketika diminta audit forensik bahwa ingin ditelusuri kemana aliran dana itu, kemana lah tempat semua, itu sudah disampaikan juga. Ternyata tidak ada apa-apa seperti yang selama ini dituduhkan. Nah, ketika itu tidak memuaskan, lalu hanya sebuah kata-kata dari seorang Antasari, itu kemudian harus kita bikin tim ad hoc dan sebagainya. Saya kira bukan begitu. Kata-kata yang menurut Anda tidak layak untuk ditindaklanjuti? Bukan, sebagai sebuah informasi itu penting. Bahwa itu memang penting, tapi itu tidak harus lewat ad hoc. Silakan KPK menilai apakah kualitas kata-kata itu memang memenuhi untuk ditindaklanjuti menjadi sebuah fakta hukum. Kalau masalahnya sekarang dinilai ada di KPK, Pak? Enggak, sekarang informasi itu kuat enggak? Kalau hanya informasi bahwa Presiden memimpin sebuah rapat dan rapat itu membahas soal krisis, itu bukanlah tindak pidana, itu bukan hal yang sesuatu yang sengaja didramatisir begitu. Itu jauh sekali. Karena terus terang saja, kita lihat aja hasil BPK. Kita kan selama ini kan frame berpikir bahwa dari temuan BPK lah kita lihat kan itu. Saya mau tanya sama Pak Pasek saja, siapa yang punya pikiran ini harus sampai Budiono selama Sri Mulyani? Anda harus clearan dulu. Nah, kalau Anda menyesatkan seolah-olah itu kemudian menjadi target. Ini kan defense mekanismenya Demokrat begitu loh. Ini caranya begitu. Itu defense mekanisme dari Demokrat. Kita dalam posisi disesatkan. Karena kita melihat sekarang saya mau tanya sama Anda. Saya tanya, Anda jawab coba. Siapa yang sekarang berpikir bahwa itu harus berhenti pada Budiono dan Sri Mulyani? Saya tanya ulang, kenapa sepertinya Senturi ini dianggap jalan di tempat, sementara sudah berapa kasus divonis? No, bukan begitu, Pak. Anda jawab dulu, gini loh. Sama juga pertanyaan saya, bagaimana bahwa kasus ini dianggap di tempat, jalan di tempat? Kalau gitu ada kemajuan. Saya lihat ada kemajuan kok. Enggak, saya jawab. Meskipun belum itu layak untuk dijawab juga, tapi Pak Ganjar saya mau dijawab, Anda nggak bisa sebut. Kalau itu saya jawab. Pos Senturi mendapatkan rekomendasi, ya kasus maksud saya. Pos pasca rekomendasi opsi C, tidak ada, Bung. Tidak ada. Itu yang diproses itu sebelum
pansus berjalan. Anda harus bedakan itu. Kalau kemudian Anda mengatakan ini seolah tidak diproses, no. Nanti dulu saya kasih tahu. Satu diproses, ya, orang asing itu diproses. Pidana dia, salah dia. Berarti ada something kesalahan. Ini cukup bisa untuk merujuk, menarik, apakah kemudian dalam proses pengambilan keputusan itu salah. Nah, setelah ada rekomendasi, sebutkan kepada saya, mana yang sudah diproses. Deputi Gubernur BI, ada transfer 1 miliar, betul nggak? Ada prosesnya. Jadi harus di proses pengambilan keputusannya atau aliran dananya? Ada dua, Mbak. Jadi begini, saya mencoba menjelaskan karena tadi Pak Pasek nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Tidak bisa menjelaskan itu. Nggak, gini. Kalau dibilang berhenti prosesnya, tidak. Kita di Tempo Senturi dilaporkan oleh polisi, dilaporkan juga oleh Kejaksaan Agung. Tapi Anda jawab dulu dong pertanyaan saya. Yang sudah ini, artinya bahwa itu tidak benar jalan di tempat. Itu berjalan, tetapi harus dipahami bahwa proses dalam proses hukum tidak sama dengan proses politik. Proses hukum itu selalu basicnya alat bukti. Alat bukti secara hukum. Nah, gini. Kalau memang DP 19, dia akan berhenti DP 19. Kalau P21, dia akan berhenti P21. Anda bisa jawab pertanyaan saya tadi nggak? Bisa tadi. Coba siapa? Bahwa saya melihat kalau tidak sampai berhenti saja, sepertinya ini dianggap jalan di tempat. Bukan. Pertanyaan Anda yang pertama tadi seolah-olah kita mau mengejar Pak Budiono sama Sri Mulyani. Bukan, itu Anda mau merujuk kepada enggak, karena kita memang opus sama Anda, pasti Anda defend mekanismenya itu fine, Anda nggak bisa jawab, enggak apa-apa. Anda nggak bisa menjawab. Pertanyaannya yang nggak masuk akal, bukan pertanyaannya nggak masuk akal. Yang statement kok. Yang buat statement itu Anda tadi. Iya, makanya saya mau jelaskan sekarang ya, bahwa kasus ini dianggap mandek, jalan di tempat. Itu yang saya clear. Saya minta klarifikasi bahwa ini kasus jalan gitu loh. Yang namanya kasus jalan itu proses hukum. Ini kan rekomendasi pertama kan proses hukum. Itu jalan. Tetapi bahwa dia belum semua diproses, iya. KPK berjanji akhir 2012 ini. Yang belum semua diproses nih apa saja? Artinya kan ada beberapa kasus masih P19. Ada yang sudah P21, ada yang sudah masuk persidangan, ada yang sudah vonis. Ini yang disebut dengan kasus-kasus yang sedang berjalan. Tapi Anda tidak terima kalau dikatakan. Tapi kan Anda sama-sama dalam tim was ya. Ini bisa penilaian yang berbeda-beda begitu. Pasti. Gimana Pak Ganjar? Saya sama-sama tim was. Saya cuma agak bingung kenapa penilaiannya kok. Ada 5 rekomendasi. Saya mencoba menengahi. Saya ada 5 rekomendasi. Ini acuan tim was. Sehingga dari 5 rekomendasi ini yang 5 yang belum selesai. Soal Antaboga. Kemudian yang kedua soal aliran dana. Pemulihan aset ini juga belum. Tetapi yang lain sudah relatif jalan, meskipun belum maksimal gitu. Jadi Anda bukan jalan di tempat. Bukan jalan di tempat. Itu yang ada hasil, tapi belum maksimal. Maksimalnya kalau menurut Demokrat sampai di mana? Ya artinya ketika seluruh penegak hukum membuktikan bahwa ini ada, lanjutkan. Kalau tidak ada, hentikan. Pak Ganjar. Itu di situ. Saya mau kasih tahu dulu ya. Nanti saya kasih kesempatan ke Pak. Silakan. Karena gini, memperjelas waktu dulu. zaman masih ketuanya Pak Busro, ya, dia sementara itu saya yang bertanya, Pak Busro, jangan sampai kemudian rekomendasi dari DPR itu juga menyandera para tokoh. Seluruh yang sudah dapat masuk rekomendasi. Maka katakan saja, kalau memang ini tidak ada bukti yang kuat, tutup. Tapi Anda yang nutup. Baik. Tapi kalau kemudian tidak lanjutkan, nah sayangnya kemudian berganti. Belum. Sayangnya begitu kemudian diganti Pak Abraham Samad. Nah, Pak Abraham Samad lebih clear menurut saya. Dia mengatakan kita minta tahun ini kita selesaikan. Maka kalau saya masih tolerable. Tolerable-nya apa? Ya sudah kita tunggu sampai Desember. Maka pernyataan Bang Yusril tadi, itu mungkin cerita ad hoc itu bisa menjadi political re-engineering ketika kemudian post Desember 2012 tidak selesai. Nah, selesainya kayak apa? Memang mesti kita tunggu. Baik, kita berhenti di situ dulu. Akan saya beri kesempatan ke Pak Akbar saat lagi pemirsa tetaplah bersama kami. Menko Perekonomian Sri Mulyani berarti terbiasa sektor disalahgunakan oleh KPK kita. Sana kembali bergabung bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan. Sebelum kita memulai perbincangan, saya cuma ingin mengingatkan lagi begitu ya pernyataan persisnya dari testimoni seorang Antasari ini mengatakan tentang Senturi. Dia bertanya, secara teknis memang tidak tahu, soalnya saya sudah di lock katanya begitu. Tapi merencanakan sesuatu itu saya tahu. Rapat yang di BI itu yang hadir hanya SBY dan Cawapres Ketua KPK seperti yang tadi kita simak bersama-sama grafisnya.
pertemuannya SBY paparan, katanya seperti itu. Paparan jangan sampai terjadi seperti Krismon, dan untuk menghindari itu ia harus melakukan terobosan. Jadi ada kata-kata ia harus melakukan terobosan. Nah, ini terobosan seperti apa yang dimaksud? Ini yang kemudian harus diperdalam lagi, bukankah begitu? Layak atau tidak begitu untuk diperdalam? Jadi kalau saya itu begini loh Mbak ya, pernyataan Pak Antasari Ashar ini adalah bagian dari gerakan Jangan Lupa Senturi. Saya sudah mengatakan tadi, ini bukan baru. Apakah Presiden tahu? Jelas kok. Presiden tahu. Silakan masyarakat siapa yang berbohong dalam hal ini. Saya tidak akan menggunakan bahasa Pak bahwa Antasari memang berbohong gitu kan gitu ya. Antasari ini memang belum pernah dimintai keterangan sama sekali. Iya, pada saat itu kan sudah di-lock ya, istilahnya beliau kan di penjara. Kita tidak boleh menyepelekan Pak Antasari pada saat itu. Dia adalah ketua KPK dan diundang kan gitu ya. Sayangnya kan rata-rata sudah dia tidak pegang semuanya. Seandainya dia boleh keluar dari penjara untuk kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen yang mungkin saja dia sembunyikan, dia akan buka semuanya. Makanya kan KPK sekarang. Nah, sekarang lantas apa? Bagaimana kasus Senturi selanjutnya? Tadi kita sudah mengatakan bahwa KPK berjanji 1 tahun, bahwa KPK kelihatannya begitu ribet ya, sampai memeriksa katanya sekarangnya sudah lebih dari 100 orang. Saya ingat tiba-tiba tulisannya Pak Andi Andrioyo, mantan jaksa agung ya, mantan hakim agung ya, di Kompas mengatakan kayak apa ini? Periksa ratusan orang belum ada tersangka. Kita dulu 3 itu sudah bisa. Tapi terlepas dari situ kita serahkan pada KPK sampai pada batas waktu janji mereka. Nah, akhir tahun ini. Ya, ketika itu tidak dilakukan, menurut saya inilah ruangnya DPR mengembalikan hegemoninya kembali. Ambil alih itu, selesaikan melalui mekanisme yang diatur oleh konstitusi. Apa itu? Hak menyatakan pendapat. Seandainya begini loh Mbak, menurut saya kalau ada. Tapi sebelumnya mengenai kesaksian dari Antasari ini, apa yang bisa dilakukan oleh Timuas? Kita bisa memanggilnya pada saat tertentu ya, kita bisa memanggilnya atau pada saat tertentu maksudnya? Ketika sudah kita lihat tidak ada lagi lembaga penegak hukum yang bisa melakukannya, atau yang paling bisa kita lakukan dalam waktu dekat ini ketika masa sidang dimulai adalah kita meminta KPK, mendesak KPK untuk memanggil Antasari Ashar atau memeriksa Antasari Ashar. Nah, itu bisa dilakukan oleh Timuas. Tentu saja kita kan bisa meminta apa saja kepada KPK. Soal apakah mereka melakukannya ya itu urusan lain lagi ya. Karena kalau Pak Pasek bilang nggak bisa dipaksa-paksa juga begitu Pak Pasek. Nah, itu yang saya sayangkan Pak Antasari ini dipanggil. Masa lembaga penegak hukum dipaksa-paksa? Nah, yang saya sayangkan adalah dalam konteks kasus Senturi ini. Sedikit saya tambah soal KPK. Yang saya sayangkan sebenarnya adalah kepada KPK adalah kita sudah menyerahkan data, 2 kali kita serahkan data tambahan itu. Ada data utama, hasil dari pemeriksaan pansus itu, dan kemudian ada data tambahan kita berikan. Tapi kemudian apa yang KPK berikan jawabannya sama kita, bahwa seakan-akan KPK ini tidak ingin menggunakan data-datanya pansus. Seakan-akan. Iya, karena mereka mengatakan ini belum cukup dan segala macam, dan mereka memeriksa saksi sampai ratusan. Menurut saya ini kan pekerjaan dari DPR, lembaga yang dijamin oleh konstitusi. KPK harus melakukan itu, tentu saja dengan data yang dari DPR, dia harus melakukan itu. Tapi kan kalau kita lakukan ini, entar teman-teman atau ada lagi yang mengatakan DPR jangan mempolitisasi KPK loh dan segala macam dong. Itu mekanismenya kok. Tapi ya inilah kita lihatlah, kita menunggu 1 tahun. Jadi masih akan ditunggu sampai dengan akhir tahun ini. Dengan berbagai prestasi KPK. Target dari Timuas sendiri seperti apa? Itu kan target KPK. Timuas itu punya target atau enggak? Dengan berbagai targetnya masuk. Targetnya itu bahwa rekomendasi dari DPR ini dilaksanakan. Dan itu kemudian diambil oleh Pak Abraham Samad mengatakan saya akan selesaikan tahun ini. Bahwa ada penilaian yang berbeda-beda dari anggota Timuas mengenai hasilnya. Kalkulasinya kelihatan. Akhir tahun itu apa? Akhir tahun itu adalah Desember. Ya sudah, kita tunggu. Kalau enggak, maka Bang Yusril tadi menyampaikan saran itu perlu kita pertimbangkan. Perlu dipertimbangkan, Pak. Jadi rekomendasi itu tidak hanya mengikat penegak hukum, ada juga mengikat kepada DPR soal membuat undang-undang dan lain sebagainya. Kemudian ada juga soal audit forensik sudah dari BPK, dan itu sudah kita jalan. Jadi bahwa hanya poin satulah yang tinggal kita tunggu. Memang perlu kepastian. Dalam hukum itu selain kita memperjuangkan keadilan, memang perlu kepastian. Kepastian ini salah satunya adalah penegak hukum harus berani melaksanakan. Kalau ada, lanjutkan. Kalau tidak, hentikan. Karena jangan sampai dia masuk ruang abu-abu, nanti politiknya lebih tinggi daripada hukumnya. Ini yang penting kita lakukan. Baik, kita berhenti di situ dulu, akan kita lanjutkan saat lagi. Mirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialog. Masih ada Pak Yusril yang tersambung bersama kami. Pak Yusril, tanggapan terakhir Anda? Ya, KPK harus mengambil satu tindakan, meneruskan penyidikan ini berdasarkan informasi yang datang dari Pak Antasari. Tadi berkembang dialog tadi mengatakan bahwa Presiden tahu, walaupun Presiden tidak terlibat dalam proses pengambilan bir. Nah, arti Presiden tahu itu
dikategorikan itu terkena pasal 55 atau 56 KUHP atau tidak. Dan tadi Pak Pasek mengatakan sudah ada yang ditindak, sudah ada yang dihukum. Nah sekarang orang-orang yang tahu membiarkan hal ini terjadi itu bisa kena pasal 55, 56 KUHP atau tidak, itu aja. Pak Pasek, jadi orang yang tahu itu juga harus bertanggung jawab. Ya sekarang kan konteksnya apa? Kalau dalam tindak pidana itu yang mana tindak pidananya? Saya kira kalau pengambilan kebijakan ini di mananya pidananya? Yang ada adalah kejahatan perbankan dari pemiliknya, di mana kemudian beberapa anggaran yang harusnya dipakai untuk pemulihan dipakai untuk kepentingan pribadi. Ada yang dibawa keluar, kan itu yang baru tindak pidana yang muncul. Pak Yusri. Nah, soal masalah kebijakan pengambilan misalnya di BI misalnya, itu saya justru mendukung. Kalau memang itu terbukti, bongkar saja. Ya, pokoknya jangan di BI-nya, jangan sampai masuk istana gitu loh maksudnya. Maksudnya seperti itu, benar. Pak Yusri kan dimulai dari mana kan begitu. Tapi tidaklah artinya setiap rapat itu adalah sebuah peristiwa tidak pidana. Wah, kacau nanti. Rapat itu, Pak Yusri bagaimana? Nggak usah ada keinginan melindungi seseorang atau satu kelompok. Fair aja, sidik aja, melakukan penyidikan yang seksama secara netral dan independen. Yang peduli yang diduga terlibat dalam kasus ini ya ditindak aja. Oh gitu. Pak, tapi kalau pertemuan itu dikatakan belum ada indikasi pidana, begitu ini hanya sekedar informasi? Ya informasi itu kan harus ditindaklanjuti dengan satu penyelidikan yang seksama untuk memastikan kebenaran informasi itu. Itu aja. Oke, baik. Statement terakhir Anda, Pak Gajar terlebih dahulu. Ya, sebenarnya kita butuh Metro TV, saya kira, atau wartawannya datang lagi deh ke Pak Antasari. Pak Antasari ditambah dikit lagi dong penjelasannya yang detail. Artinya nanti jangan semuanya, jangan apa dikit-dikit Pak, jelasin secara jelas. Terus kemudian biar DPR ngambil langkahnya nggak ragu-ragu. Ada sesuatu yang konkret yang dihasilkan atau tidak terkait dengan? Nggak perlu konkret, penjelasannya lebih jelas lagi pada saat pertemuan itu dan mungkin ada rapat-rapat berikutnya. Kalau memang informasinya ada, dijelaskan lebih gamblang, wawancaranya nggak buram-buram begitu, gitu kan? Terus kemudian lebih clear dan kita pasti akan bantu soal itu sehingga kita cepat gitu nangkepnya. Iya. Tapi kalau kita melihat itu kan kamera juga kamera yang tersembunyi ya. Artinya. Baik Pak. Ya kita mesti dukung Pak Antasari kalau memang punya informasi. Saya mau maju satu langkah dari pembicaraan ini meskipun standingnya di situ tadi. Seandainya saja pada saat itu Demokrat dan Istana menyetujui proses politik yang juga adalah proses hukum di DPR yang kita namakan hak menyatakan pendapat, saya rasa ini sudah selesai. Apalagi pada saat itu Setgap masih kuat. Nah, yang proses politiknya masih akan bisa bergulir. Iya, nah, yang saya khawatirnya adalah mendekati pemilu ini, Setgap ini saya dengar-dengar sudah mulai bubar nih kan, sudah nggak ada koordinasian, sudah lemah Setgap, maka kemudian akan ditinggalkan partai-partai yang lain kan akan menyelamatkan diri sendiri. Bisa repot ini barang. Jadi ini agak menyesatkan juga. Enggak dong. Kenapa saya katakan bagaimana ngomong hak menyatakan pendapat? Kita ini mendukung opsi C yang dibuat oleh beliau-beliau berdua ini. Di sini merekomendasikan kepada penegak hukum. Kami ikut dalam tim MUAS ini mengikuti keputusan opsi C loh. Di mana opsi kami ini sebenarnya kalah waktu itu. Di situ jelas bukan hak menyatakan pendapat dikatakan. Di sini adalah untuk penegak hukum. Itulah kami benar itu. Kenapa sekarang belok-belok? Tapi jangan masuk ke tengah dong. Masuk dari awal dong. Itu loh. Iya kan sejak dari awal setuju. Tapi itu urusan Anda lah ya. Artinya ini kan putusan yang kita pakai. Testimoni Antasari ini ingin mengingatkan kembali. Ini adalah lonceng pengingat kita bahwa ada yang belum selesai dan kami tidak akan dan diharapkan juga Timuas bisa berperan juga gitu kan ya. Oke, baik. Kalau begitu saya sekali waktunya sudah habis. Terima kasih telah hadir bersama kami. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.